Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana caranya mengupdate Marketplace Magic dengan cara yang aman. Jadi kalau kita update otomatis itu nggak usah ribet gitu. Tapi kadang kalau misalnya terjadi error update otomatisnya, hari ini tanggal 15 April nih 2022, ini banyak sekali kejadian update-nya gagal. Jadi memang karena kemarin ada trouble di server saya mohon maaf sekali, sehingga untuk update otomatisnya itu banyak yang gagal. Untuk itu makanya kita harus update secara manual. Tapi update secara manual pun juga jadi gagal juga gitu. Nah, ini ada caranya, saya akan menunjukkan caranya bagaimana mengupdate manual tapi untuk data-data kita juga aman, kemudian Marketplace Magic-nya juga bisa berjalan dengan normal kembali. Oke, nah ini saya ada di Remote Desktop Connection Manager ya, jadi saya punya beberapa RDP di sini. Saya ambil contoh yang Jupyter di kanan atas ini. Oke, ini udah saya buka komputernya, RDP. Kalau kita jalankan Marketplace Magic seperti ini masih versi 462 ya, jadi ini sengaja saya kunci semua versi sebelumnya supaya kita update ke versi 463 secara manual, tidak otomatis lagi. Oke, nah kalau kita aktifkan, dia nggak akan mau ya. Dia minta update ke versi 463. Nah ini yang akan kita praktek dalam video ini, bagaimana cara mengupdate ke 463 secara manual dan secara aman. Oke, ini kita close dulu. Saya akan menunjukkan bahwa ada dua folder yang penting di Marketplace Magic. Oke. Folder pertama itu adalah kalau kita masuk ke C, kemudian program files 86 ya, program files kali 86 nih. X86 ini maksudnya adalah 32 bit. Jadi ini program yang berjalan di Windows 32 bit ke atas. Kalau ada yang program files tidak ada X86-nya, ini 64 bit. Jadi software-software yang berjalan di sistem 64 bit saja, tidak bisa dijalankan di 32 bit. Kalau Marketplace Magic itu bisa dijalankan di 32 bit dan 64 bit. Kita buka yang ini, lalu ada folder hadiah terindah. Kemudian ada folder Marketplace Magic Max, seperti ini. Nah ini folder instalasi ya. Ini folder penting pertama dari Marketplace Magic. Kemudian folder penting kedua adalah kita buka lagi Windows Explorer ya. File Explorer, lalu kita masuk di sini, di alamat ini kita tuliskan persen up data persen lagi, seperti itu, lalu enter. Nah kita akan otomatis masuk ke folder roaming dari user Windows saat ini. Kebetulan usernya adalah Jupyter kalau saat ini. Teman-teman pasti berbeda ya user Windowsnya. Mungkin kalau di komputer saya pribadi nama usernya Adi. Kalau teman-teman yang lain mungkin nama usernya Rahmat misalnya, atau yang lain-lain. Nah otomatis masuk ke drive C, folder user, lalu folder nama usernya, lalu app data, lalu masuk folder roaming. Ini secara otomatis. Tadi caranya yaitu dengan mengetik persen up data persen lagi, seperti itu ya, otomatis langsung masuk ke sini. Kemudian ini ada folder Marketplace Magic Max. Nah ini folder datanya Marketplace Magic ada di sini. Jadi ada dua folder ya. Kalau kita pindahkan ke kiri, yang ini kita pindahkan ke kanan supaya kelihatan dua-duanya. Nah ini folder instalasi yang di program files. Kalau yang sebelah kiri ini folder data ya. Kalau kita masuk ke Marketplace Magic Max, di sini ada datanya, ada frame, ada data save fund data kita, kayak kita memasukkan akun, memasukkan tawaran, itu masuk ke file ini nih, file data.db. Ini nggak ada terlihat extensionnya, tidak ada data .db-nya, nggak ada ya titik .db-nya, cuma data doang gitu tulisannya ini karena tidak ditampilkan extensionnya. Cara menampilkan extension setiap file, misalnya ini first image, ini JPG nih, .jpg. Kita bisa tampilkan dengan cara klik view, kemudian show or hide di sini, lalu file name extensionnya dicentang. Nah, jadi kelihatan tuh data .db, first image .jpg gitu ya. Kemudian ada frame, ada mobile camera images. Nah, sekarang kita akan mengupdate secara manual Marketplace Magic ke versi 463. Caranya gimana? Caranya kita uninstall dulu yang versi sebelumnya yang ada di komputer ini. Caranya kita masuk ke control panel atau langsung tulis add remove program ya. Kita klik tombol start. Ini saya menggunakan Windows 8.1. Jadi kalau diklik tombol startnya itu munculnya seperti ini.
Kalau teman-teman pakai Windows 10 atau Windows 7, itu tombol startnya akan muncul kotak di bawah kiri ya, gitu. Ketik aja langsung, ketika klik tombol start langsung ketik langsung, sama semua di semua versi Windows, ketik add remove programs. Nah ini, kita ketik add remove saja sudah muncul pilihannya, lalu pilih yang ini nih, add or remove programs. Jangan yang devices, jangan yang lain ya, yang ini programs. Kemudian kebuka Windows seperti ini, pilih yang Marketplace Magic Max. Ini kita uninstall. Bisa klik kanan uninstall atau pilih tombol di atas uninstall. Oke. Kita yes saja, uninstall semuanya. Nah, kalau sudah di uninstall, kita kembali ke folder ini. Folder ini sebaiknya di-delete saja supaya bersih ya. Teman-teman mungkin akan berbeda kasusnya dengan saya. Mungkin di dalam folder Marketplace Magic Max ini masih ada file yang lain. Nah, sebaiknya dihapus saja supaya bersih. Oke, dihapus, shift delete, pencet tombol shift kemudian delete supaya langsung terhapus. Kalau delete saja akan masuk ke recycle bin ya. Kita yes. Ini dia butuh kepastian gitu, kita pastikan saja continue. Oke, sudah di delete kan, udah bersih nih. Kemudian kita ke folder data yang sebelah kiri ini. Ini data .db ini harus di delete juga. Tapi kalau di delete, itu data-data yang sudah pernah di-input itu akan hilang. Supaya tidak hilang, kita rename saja ya. Kita klik kanan, rename. Atau bisa juga F2, pencet F2 untuk merename gitu. Kita rename saja misalnya jadi data backup misalnya. Oke. Kalau nggak backup ya terserah, mau data 2 misalnya. Atau data underscore misalnya. Seperti itu boleh. Yang penting jangan data .db. Karena nanti Marketplace Magic itu akan mengambil file data .db. Kalau filenya tidak ada, dia akan membuat yang baru gitu. Oke, kemudian kita download dari websitenya membership Marketplace Magic ya, website membernya. Di menu download di sini, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini ada download ya. Kalau sudah di-download, akan masuk ke folder downloadnya teman-teman. Terserah mau dimasukin kemana. Kalau saya di folder download, saya udah download nih. Saya buka Explorer lagi supaya kelihatan. Ini download. Nah, di sini saya sudah download. Oke. Jadi jangan lupa ya. Tadi di sini sudah dihapus, sudah di-uninstall kemudian dihapus. Kemudian yang sebelah kiri sini, ini data .db-nya di rename, baru install ya. Jangan tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan, rename ini atau delete ini ya, sebaiknya di rename saja. Itu kita nggak bisa nginstal yang baru. Oke. Sekarang kita jalankan installernya yang baru. Yes, yes, next, yes, next aja ya. Lalu close. Ini udah terinstall nih Marketplace Magic-nya. Kalau kita minimize semua Windows-nya, oke, di sini ada nih. Kalau kita jalankan, yes, ini dia akan kasih pesan bahwa ini sedang baru pertama kali dijalankan Marketplace Magic-nya. Ini kita masukkan registrasi ya, license key. Oke, ini sudah versi 463 yang baru. Dia membuat database baru, lalu mengupdate database lokasi, database frame, dan seterusnya. Ditunggu saja sampai selesai. Nah, ini udah jalan nih, udah jalan dengan baik Marketplace Magic-nya. Cuman datanya masih kosong. Data yang pernah di-input itu masih kosong. Tawaran aktif kosong. Lalu lokasi yang sudah dipilihnya kosong. Lokasinya sih ada ya, 758, tapi tidak ada yang dipilihnya. Kemudian tawaran juga kosong. Lalu akun juga kosong. Nah, ini kita akan ambil dari file data .db yang sudah di backup tadi. Yang di sini nih. Data underscore. Nah, ini yang baru nih. Dia bikin baru kan. Kalau kita gedein nih, nah yang lama, ini yang lama, yang backupnya, itu size-nya, ukuran filenya lebih besar, 344, kalau yang ini lebih kecil. Kenapa 344 lebih besar daripada yang baru? Ya karena sudah pernah di-input data. Kalau belum pernah di-input data, masih fresh gitu, ini yang ini nih, 184 kilobyte ya. Nggak sampai megabyte, cuma kilobyte doang. Nah sekarang gimana caranya supaya kita nggak input data satu-satu lagi ke dalam Marketplace Magic ini? Kita ngambil saja dari file yang lama yang ini ya. Caranya adalah kita harus buka nih
file ini menggunakan aplikasi untuk membuka database. Aplikasinya itu teman-teman bisa ke sini nih. Kita buka Chrome dulu atau browser apapun ya. Nah ini nih, kita masuk ke Google aja, SQLite browser gitu. Nah ini nih, sqlitebrowser.org. Ini kita klik, lalu download, masuk menu download ya. Lalu pilih yang ini nih. Ini terserah nih teman-teman, kalau pakai Windows 7 itu dicek dulu itu berapa bit ya. Jangan salah nginstalnya. Ini ada yang untuk 64 bit, ada yang untuk 32 bit. Kalau komputer saya ini, RDP ini adalah 64 bit gitu. Nah, pilih yang standard installer, jangan yang zip ya. Standard installer yang 32 bit, ini standard installer yang 64 bit. Lalu cara ngeceknya gimana? Cek komputer kita 64 atau 32. Caranya gini. Kita masuk ke Explorer nih. Explorer mana aja, kemudian this PC itu kita klik kanan, lalu pilih Properties. Ini akan kelihatan nih, system type-nya 64 bit operating system. Kalau teman-teman cuma 32 bit, ya ini tulisannya 32 bit. Berarti downloadnya di sini yang 32 bit gitu. Kalau tadi saya 64 bit, ya saya downloadnya yang 64 bit. Oke, kita download saja, klik itu. Nanti dia akan mendownload nih. Ada di folder download kalau saya. Nah ini ya, DB browser saya ada 2 tuh. Udah pernah download, ini download lagi. Kita install aja ya. Kita install, run, next, accept, next. Nah ini nih, ini harus dicentang dua-duanya ya. Dia supaya bikin install SQLite-nya di desktop dan di program menu. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Next, 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 install aja, yes. Nah kalau sudah diinstal, oke, sekarang kita akan minimize dulu nih supaya kelihatan. Ini close aja. Ini close ya. Magicnya harus di close nih, karena nanti kita akan mengedit file data.db-nya. Kalau data.db-nya sedang dibuka oleh Marketplace Magic, itu nggak bisa diedit. Oke, dia akan access denied gitu. Kita close saja. Ini close juga. Cuman gini, metode untuk memindahkan database lama ke database baru itu agak detail. Kalau teman-teman tidak suka detail atau malas mikir detail, ya sudah, Marketplace Magic yang barunya itu kosongan, bisa diinput satu-satu lagi datanya. Terserah saja. Tapi kalau mau detail, kita akan bahas cara memindahkan data yang lama ke yang baru. Sekarang kita buka yang sudah terinstall nih, DB Browser SQLite di sini nih. Kita buka, lalu kita akan buka database yang lama dan database yang baru. Kita akan pindahkan dari yang lama ke yang baru gitu. Nah, kalau kita buka database itu caranya gini, open database, klik yang ini. Kemudian di sini masuk folder yang persen updata, persen lagi. Lalu masuk ke Marketplace Magic Max, pilih data yang lama. Nah, ini. Oke. Nah, database ini yang lama itu ada banyak tabel. Ada tabel akun, ada tabel item listing, ada tabel posted item listing. Ini akan berbeda dengan tabel yang database yang baru ya. Database yang baru itu akunnya pasti kosong. Item listingnya kosong dan posted item listingnya kosong. 3 ini aja, 3 tabel. Account, item listings, dan posted item listings. Akun itu akun ya, item listing itu tawaran. Lalu posted item listing itu tawaran aktif. Nah, kalau yang lain kayak frame, kayak location, ini sudah otomatis dibikin oleh Magic yang baru. Nah, sekarang kita akan buka database yang baru ya. Ini yang lama, yang backupnya. Caranya adalah klik kanan di sini, di bawah di taskbarnya, lalu klik lagi DB Browser supaya kebuka window yang baru. Jadi ada 2 tuh. Oke, ini yang lama. Sekarang kita buka yang baru. Open database, persen, up data. Enter, masuk ke Magic Max, masuk ke ini nih, kita pilih yang data.db. Nah, ini yang lama ya, yang baru. Ini yang lama. Nah, kita akan pindahkan data akun di sini ke sini. Gitu. Kita buka nih, browse data, lalu pilih tabelnya akun. Oke, lalu pindah ke sini, browse data, pilih tabel akunnya masih kosong. Kita akan pindahkan dari sini ke sana. Caranya gimana? Caranya adalah ini ada berapa row nih, ada berapa baris. Ada, kalau kita scroll ke bawah, ada 74. Lihat yang paling ujung kiri ya, jangan yang sini. Ini kadang-kadang bisa berbeda kalau yang kanannya. Yang kiri 74 row. Berarti kita harus tambahkan di sini 74 row. Kita pilih
tombol tambah nih. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 74. Nggak usah dihitung sih, karena di sebelah kirinya kan ada nomornya nih. Ada nomor ini ya. Kita terus sampai 74. Lalu di copy satu-satu. Satu kolom ya. Nanti saya kasih petunjuk kenapa satu kolom sampai 74. Nah, kalau kelebihan kita kurangi nih. Ada tombol kurangi di sini. Oke. Nah, ini ada 74 tapi isinya kosongan semua. Oke. Nah, kita harus copy satu kolom. Kenapa? Kalau kita langsung copy semuanya seperti ini, itu kolomnya bisa berbeda antara struktur yang lama dengan struktur yang baru. Saya nggak tahu teman-teman terakhir install versi yang berapa, karena setiap versi itu kadang ada perbedaan struktur database, struktur kolomnya berbeda. Jadi harus di copy per kolom. Contoh nih, Facebook name di sini ada nggak? Di sini ada. Oke. Lalu cookies di sini ada nggak? Di sini ada cookies. Kolom cookies ya. Ada juga yang versi lama itu nggak ada kolom cookiesnya. Jadi nggak bisa kita copy langsung semua, harus per kolom. Oke. Nah ini kalau kolom di sininya tidak ada cookiesnya, di sini ada, ya udah nggak usah di copy khusus untuk cookiesnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini yang lama nih. Kita pilih Gilang Firda ini, kemudian scroll ke bawah. Lalu pencet Shift ya, tombol Shift-nya ditahan, pencet Shift di keyboard tuh, tombol Shift, lalu klik yang paling akhir. Gitu. Kemudian ini sudah di blok ya, sudah dipilih keseluruhan dalam kolom ini. Lalu kita klik kanan, copy. Lalu pilih ke sini. Lalu kita scroll paling atas. Ini kita geser dulu supaya kelihatan scrollnya. Nih, Facebook name taruh di sini di nomor 1 ya. Jangan salah nih ya. Jangan salah taruh kursornya. Ctrl V di sini. Do you want to insert anyway? Yes. Tuh keluar kan. 74 selesai semua. Ini jangan salah ya, kasih kursor. Terus jangan diklik di atas ini, jangan diklik nih. Nanti dia mengurutkan. Ya, jangan diklik. Udah biarkan seperti ini. Kliknya di kolom isinya saja, di sel isinya saja, jangan di headernya. Ya, bahaya. Kalau keklik, ulangi lagi. Nanti salah gitu. Oke, nah sekarang yang ini Facebook ID, lalu Chrome Profile. Ini Facebook ID, Chrome Profile. Ini bisa kita langsung gini. Nah, langsung 2. Sama cookies bisa langsung 3. Lalu scroll paling bawah. Lalu pencet Shift ya, Shift-nya masih dipencet. Nah, terpilih 3 kolom semua baris. Lalu klik kanan, copy. Lalu di sini sama juga. Ini 3 kolom cookie ya, jangan salah, jangan lebih ke sini, jangan. Sampai ke 3 sini aja, lalu scroll. Sorry, kita klik sini, lalu scroll paling bawah. Ini cookies ya, jangan yang kanan ya, hati-hati, jangan salah. Nanti kalau salah berantakan lagi, komplain lagi. Ctrl V. Not null constraint accounts cookies. Nah ini not null, banyak banget. Jadi ada yang datanya null itu kosong, itu nggak boleh. Ini kosong, ini nggak boleh. Tapi ya nggak apa-apa, di oke-okein aja. Nah kalau yang ini tidak ada peringatan karena sudah ada datanya ya, gitu. Oke, ini kita close lagi. Nah tinggal today post amount, total post amount, ini terserah teman-teman mau diisi semua atau enggak, terserah. Oke, yang penting kan adalah nama Facebook dan Chrome Profile sebenarnya sama cookie kan. Yang penting, yang lainnya terserah. Kalau kita save, write changes, kemudian kita buka Magicnya, kita save-nya gini ya. Tadi sorry, saya jelaskan lagi, save-nya itu harus diklik write changes di sini. Jangan nggak diklik, nanti nggak di save gitu kalau nggak diklik. Oke, hati-hati, harus diklik. Nanti kalau nggak diklik, nggak ke save, bingung lagi ya. Harus teliti. Lalu buka ini Magicnya, yes. Nah ini data ininya udah masuk. Oke, tuh. Cuman si listing hari ini sama total listingnya 0 karena nggak kita pindahkan tadi dari database lama ya. Lalu tawaran juga sama seperti itu. Tawaran aktif juga sama seperti itu. Oke, kita close lagi. Nah ini kalau sudah selesai, teman-teman close. Kalau nggak di close nanti Magicnya
tabrakan sama database ini ya. Database ini lagi dibuka di sini dan dibuka di Magic, nanti tabrakan. Close. Nah, kita ulangi lagi nih. Kita buka ini. Kalau kita mau open database, tadi ada file, recent filenya yang ini nih, yang lama. Oke. Recent itu yang baru saja dibuka, jadi kita nggak usah ngebuka folder lagi, langsung dari file, lalu pilih yang mana tadi yang baru dibuka gitu. Oke. Lalu browse data, 3 tabel ya, account, item listing, dan posted item listing. Gitu. Demikian video kali ini, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.